Pintu Taman Eden itu di sebelah timur. Sekali lagi, pintu Taman Eden itu di sebelah timur. Manusia itu diusir dari barat ke timur ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, begitu Tuhan bilang bikin kemah suci, dibalik sama Tuhan. Pintunya sebelah timur, manusia harus masuk sampai ke sebelah barat. Pintunya menghadap ke timur, manusia harus masuk terus sampai puncaknya di kemuliaan ini di sebelah barat. Sekali lagi, pintunya menghadap ke timur, manusia harus masuk, kita semua harus masuk. Terus masuk terus sampai akhirnya puncaknya kita berjumpa dengan Bapa di surga, itu di sebelah barat. Kemah suci ini melambangkan Kristus sendiri. Kemah suci ini melambangkan Kristus sendiri. Coba saudara lihat di Yohanes 2 ayat 21. Saudara lihat kitab di sini. Lihat gambar sebelah sini. Yohanes 2 ayat 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Yohanes, Yosua ini. Yos. Kira kita saya salah. Yohanes. Ya. Yohanes 2 ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yang dimaksud dengan bait Allah itu tubuh Yesus sendiri. Yesus telah menyerahkan tubuhnya buat saudara dan saya supaya kita dimungkinkan kembali berhubungan dengan Bapa di surga. Kita dikembalikan pada fungsi semula, yaitu berkomunikasi dengan Bapa di surga. Sementara hubungan yang pertama telah putus. Tuhan kembalikan lagi, Tuhan balikin lagi. Dulu begini, pintunya di sana, manusia diusir dari kemuliaan Allah di sini, manusia diusir ke sana. Sekarang dibalikin sama Tuhan. Dari sana, manusia harus masuk sampai puncaknya berjumpa dengan Bapa, yaitu manusia yang sempurna. Coba lihat gambar bagian ketajaman. Peta zaman. Ya, kalau saudara lihat peta zaman, saudara akan lihat sini. Ini adalah masa Taurat. Halaman itu bicara mengenai masa Taurat. Saya ulang sedikit karena banyak minggu lalu yang datang. Ini bicara mengenai masa Taurat. Ruang suci itu bicara masa gereja. Kenapa dibilang masa gereja? Karena luasnya, kalau saudara pelajari benar-benar, luasnya itu 20 kali 10 kali 10 hasta. Totalnya 2000, yang artinya 2000 tahun masa gereja. 2000 tahun masa gereja. Di sini ruang maha suci itu luasnya 10 kali 10 kali 10 hasta. Yang berarti masa 1000 tahun damai. Masa 1000 tahun damai. Artinya, kalau ini bicara mengenai Yesus, kalau ini semua bicara mengenai Yesus, berarti Yesuslah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan dialah juga yang akhir. Dialah yang awal dan dia yang bukan yang akhir. Maksud saya bukan yang akhir. Dia yang awal dan yang hidup selama-lamanya, yang tidak pernah ada putusnya. Coba saudara lihat di Wahyu Wahyu 1 ayat 8. Gak apa-apa ya, yang minggu lalu datang saya ulang sedikit ya. Wahyu 1 biar pada ngerti ya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang Tuhan Allah yang ada dan sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya dialah segala-galanya.
Dialah yang menguasai zaman. Dialah Allah yang menguasai seluruh waktu ini. Sekarang lihat tingkat kerohanian. Ya, tingkat kerohanian. Saudara lihat ya. Kalau ini Yesus, ini bicara mengenai anugerah atau kasih karunia. Sekali lagi saya ulang. Jika kemah suci itu Yesus, dan memang kemah suci adalah Yesus, ini adalah berbicara mengenai kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, Yesus penuh dengan kasih karunia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara lihat di sini adalah orang yang dibenarkan. Salib, perabot. Nah, kalau saudara lihat ini perabotnya, saudara bisa catat perabot kemah suci. Perabot kemah suci ini bicara mengenai ministry Kristus, ministry dari Yesus, pelayanan dari Yesus. Tapi kalau saudara bicara mengenai tudung, offering. Kalau kita lihat tudung ini bicara mengenai karakter Yesus. Tapi kita nggak masuk di tudung, dulu. Kita masuk di perabot dulu. Ini bicara mengenai ministry dari Yesus. Saudara lihat di sini ada satu pintu. Pintu itu Yesus. Saudara masuk dari sini. Dari sebelah timur, saudara masuk terus. Saudara akan berjumpa dengan mezbah korban bakaran. Saudara sadar siapa saudara, dan saudara mengakui dosa-dosa saudara, maka dosa saudara diampuni. Kemudian saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, dosa saudara dibasuh, saudara dilahirkan kembali. Ini yang disebut reborn, lahir baru. Begitu saudara mau masuk ke ruang suci, di sini ada 5 pilar. Sebenarnya di sini ada 5 pilar yang masing-masing terdiri dari 10 hasta. 5 kali 10 berapa? 50, yang artinya tanda Roh Kudus. Ini Pantekosta. Begitu saudara masuk ke sini, Roh Kudus akan membentuk saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Roh Kudus akan membentuk saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Tapi di sini saya bilang proses yang sangat menyakitkan. Prosesnya sangat menyakitkan. Lah, kenapa bisa begitu? Ingat minggu lalu saya ibaratkan seperti mesin cuci. Saudara ini pakaian kotor. Saya ini pakaian kotor, saudara juga pakaian kotor. Begitu saudara dimasukin ke dalam mesin cuci, air keluar. Saudara masuk dicampur dengan rinso, dengan deterjen di sini. Saudara dicampur dengan deterjen. Kemudian saudara digiling di sini. Di sini saudara digiling, diputar, diperas. Artinya saudara belajar firman di sini. Firman akan menuntun saudara kepada kebenaran. Dan kebenaran firman dan kebenaran ini akan menuntun kepada pergaulan saudara dengan Allah. Setelah saudara belajar firman, bersekutu sama Tuhan, saudara menyatu dengan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, tidak henti-hentinya, baru saudara bisa mendapatkan Tuhan Yesus. Puncak dari kekristenan, puncak dari kekristenan bukan sekedar selamat. Saudara percaya Yesus, saudara selamat di sini. Terus dosa jalan terus. Puncak dari kekristenan adalah di sini, di mana saudara akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Percuma saudara percaya Yesus kalau saudara tidak punya kemauan untuk dipermuliakan bersama dengan Yesus. Roma 8 ayat 17.
Ya. Roma 8. Pelan-pelan. Tolong bacanya pelan-pelan. Ya. Roma 8 ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, Saudara diadopsi menjadi anak di sini. Saudara percaya Yesus, saudara diadopsi menjadi anak di sini. Terus, maka kita juga adalah ahli waris. saudara jadikan ahli waris di sini. Terus, Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. saudara adalah orang yang berhak menerima janji Allah ketika saudara telah diadopsi menjadi anak. Terus, Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. saudara pasti akan menerima bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena saudara telah diadopsi. Saudara telah diadopsi. Ingat gak saya ngomong apa kemarin ya? Waktu berapa minggu yang lalu saya bilang, saya gak bisa bentuk Irwin sebelum Irwin saya diadopsi dulu menjadi anak saya. Saya tidak berhak atas Irwin kalau Irwin bukan milik saya. Oleh sebab itu, Yohanes 1 ayat 12 dibilang, setiap orang yang percaya kepada Allah diberi kuasa menjadi anak Allah. Exousia. Saudara diberi hak prerogatif untuk menjadi anak Allah. Ketika saudara menjadi anak Allah, Bapa saudara berhak bentuk saudara. Dia berhak bentuk saudara. Terus lanjutkan. Roma 8 ayat 17. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama dengan Dia. Menderita bersama dengan Dia. Ingat kasih karunia terpenting ada 3. Apa aja? Justification. Pembenaran. Saudara dibenarkan di sini. Kedua, sanctification. Saudara dikuduskan. Artinya saudara dibentuk di sini. Diproses di sini. Yang ketiga baru glorification. Saudara dipermuliakan di sini. Terus lanjutkan. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini menggambarkan ini sebenarnya. Saudara diadopsi dulu, saudara menderita bersama dengan Dia, menderita bersama dengan Dia, baru saudara dipermuliakan bersama dengan Dia. Saya kasih tahu sama saudara, jangan harap saudara dipermuliakan kalau saudara tidak pernah memikul salib. No crown without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib penting. Untuk apa? Untuk saudara lebih mengenal Tuhan. Untuk saudara lebih menyatu dengan Tuhan. Itu pentingnya salib. Saudara mengenal kepribadian Yesus, saudara mengenal penderitaan Yesus, baru saudara bisa menyatu dengan Dia. Kembali ke pekerjaan, kembali ke tingkat kerohanian. Tuhan adalah kasih karunia. Ini adalah orang yang sempurna, orang yang akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Ini adalah orang yang kudus, yang berjalan dalam roh. Orang yang berjalan dalam roh. Dan ini adalah orang yang sekedar dibenarkan, dianggap benar. Orang yang dianggap benar. Oleh sebab itu, ketika saudara masuk ke sini, saudara masuk dan saudara dengan iman saudara percaya, dan dengan iman saudara mengalami proses pembentukan, dan dengan iman saudara akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Jadi kekristenan bukan soal kuasa, bukan sekedar soal kuasa. Dulu gak punya duit, sekarang jadi banyak duit. Dulu sakit, sekarang jadi sembuh. Terlalu cetek pengertian kekristenan soal itu. Kekristenan yang benar adalah pembentukan manusia dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa yang akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Itu kekristenan yang benar. Tuhan mau kita masuk lebih dalam, berjumpa dengan Dia, terus berjumpa dengan Dia. Oleh sebab itu, firman Tuhan di Ibrani 1 ayat 10, Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 21, dibilang Tuhan telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Perhatikan baik-baik. Ada imam besar di sini. Dia membuka jalan yang baru. Kenapa dia membuka jalan yang baru? Saudara tidak usah lagi menghampiri Allah. Ketika saudara mau beribadah, saudara nggak perlu lagi bawa kambing, domba, dan sebagainya. Tapi saudara datang ke Tuhan dengan membawa hati saudara yang hancur di hadapan Dia. Saudara datang ke Dia, saudara bersekutu dengan Dia, saudara mencari Dia, sampai saudara menyatu dengan Dia. Dan penyatuan saudara dengan Yesus akan membawa saudara pada pengenalan akan Tuhan di sini. Pengenalan saudara akan Tuhan akan membawa saudara pada kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan di dunia, saudara bisa dapat kemuliaan di dunia 70-80 tahun, orang bisa hormati saudara. 70-80 tahun, tapi kemuliaan yang kekal, saudara harus perjuangkan. Sekali lagi, kemuliaan di dunia, saudara bisa dapat 70-80 tahun. Puji Tuhan kalau bisa lebih. Tapi kemuliaan yang kekal, saudara hanya bisa dapat ketika saudara mau pikul salib dan sangkal diri. Amin. Ketika saudara mau pikul salib dan sangkal diri, baru saudara bisa dapat kemuliaan yang kekal. Saudara dipermuliakan bersama dengan Dia. Disinilah titiknya, ujungnya. Saudara akan memerintah bersama dengan Dia. Sekali lagi, saudara ditujukan untuk memerintah bersama dengan Dia. Bukan pemerintahan di bumi, tapi pemerintahan di surga. Saudara digolongkan sebagai 24 tua-tua, orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya. Ini tujuan kekristenan. Ini tujuan Yesus membuka jalan yang baru, supaya jalan yang lama yang terputus lewat dosa manusia di Taman Eden dipulihkan kembali dengan Yesus yang telah menjadi bait suci Allah. Dan luar biasanya, bait suci itu ada di dalam saudara. Bait suci itu telah ada di dalam saudara. Bait suci itu telah lahir di dalam saudara. Dan kelahirannya di dalam saudara harusnya mengubah hidup saudara dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Tapi banyak sekali orang Kristen saat ini sekedar berpengetahuan. Sekali lagi, sekedar berpengetahuan, tapi tidak mempunyai wahyu akan Tuhan. Saudara tahu Yesus itu Tuhan, saudara tahu Yesus itu lahir di Bethlehem, saudara tahu begini, saudara tahu begitu, tapi saudara tidak punya pengenalan akan Dia. Pengenalan akan Tuhan hanya bisa saudara dapat ketika saudara masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, pengenalan akan Tuhan hanya bisa saudara peroleh ketika saudara mempunyai keintiman dengan Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, saudara tidak akan mempunyai pengenalan yang benar tentang Tuhan. Kemah suci adalah melambangkan Yesus. Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Kemah suci juga melambangkan Yesus yang adalah kasih karunia. Ketika saudara masuk, kembali lagi gambar. Nah, tadi saya bilang, saudara akan penuh dengan Roh Kudus di sini. Di sini ada 5 tiang yang masing-masing 10 hasta. Ketika saudara mau masuk ruang suci, 5 tiang yang masing-masing 10 hasta. Ketika saudara mau masuk, ini melambangkan Roh Kudus. Begitu masuk sini, yang dibutuhkan di sini apa? Ketaatan, pematian daging atau ketaatan. Tanpa ketaatan, saudara tidak pernah akan sampai ke sini. Ibrani 3 ayat 18.
ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Kalau saudara nggak pernah taat akan kehendak Roh, saudara nggak akan masuk ke sini. Dijamin saudara nggak akan masuk. Dijamin saudara nggak akan berjumpa dengan Bapa. Saudara tahu kan firman Tuhan? Sekali lagi saya ulang, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran menuju pada kehidupan. Tidak seorang pun berjumpa dengan Bapa di sini kalau tidak melalui aku. Pintunya itu Yesus. Saudara masuk dalam ministrinya, saudara masuk ke sini, saudara diproses, dibentuk. Saudara harus belajar mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu siapa Tuhan, tapi saudara diproses sedemikian rupa sampai saudara ngeh dan mengenal Tuhan. Iya, dia Tuhan saya. Kemarin saya bilang, saudara tahu si Ayub? Tuhan bilang apa? Wah, dia hebat. Enggak ada orang seperti dia. Tapi Tuhan bilang, ayo aku izinin. Semua pagarnya terangkat. Tuhan izinin. Kenapa? Ternyata Ayub masih belum benar. Kenapa? Dia cuma mempersembahkan korbannya karena dia takut kena kutuk. Dia hanya melakukan rutinitas kerohaniannya tanpa dia mengenal siapa yang dia sembah sebenarnya. Buktinya mana, Pak? Saudara lihat mulai dari Ayub 3 itu kutuk semua. Ayub pernah bilang apa? Ayub sampai bilang begini loh. Terkutuklah hari lahirku, terkutuklah orang yang melahirkanku. Berapa kali dia kutukin itu, terus dia kutukin sampai dia berjumpa dengan yang namanya Elihu. Elihu artinya Allah sendiri. Elihu berjumpa dengan Ayub. Elihu cuma ngomong gini, "Yuk, kamu ngomong gini kan?" Ayub bilang, "Iya, betul." Elihu bilang apa? "Kamu salah." "Yuk, kamu ngomong gini kan?" "Iya, betul." "Kamu salah." Sampai terakhir dia ketemu Tuhan sendiri. Ayat 3, pasal 38 dia ketemu Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini, "Waktu aku misahkan lautan dari daratan, kamu di mana? Waktu aku bikin kuda Nil, kamu di mana? Waktu aku bikin buaya, kamu ada di mana?" Ayub baru ngeh, itulah Tuhannya yang selama ini dia sembah, tapi dia tidak pernah mengenalnya. Gimana, Pak, caranya saya mengenal Tuhan? Cara saudara mengenal Tuhan adalah dengan berinteraksi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, atau saudara harus menyatu dengan Tuhan dalam pergaulan hari demi hari. Tanpa saudara mempunyai keinginan atau kerinduan untuk mengenal Tuhan, saudara tidak pernah akan mengenal Tuhan sampai selama-lamanya. Bangun kerinduan itu mulai hari ini. Saudara harus bangun kerinduan tentang Tuhan mulai hari ini. Saudara harus punya ngotot sama Tuhan mulai hari ini. Saudara harus ngotot sama Tuhan. Kalau saudara bisa ngotot sama Tuhan, saudara pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara harus ngotot sedemikian rupa untuk berjumpa dengan Tuhan. Hari ini sebenarnya saya mau bicara mengenai God Chaser, pengejar Allah. Tapi God Chaser dalam arti dalam hubungannya, konteksnya dengan tema suci. Saya rindu saudara di sini jadi pengejar-pengejar Allah. Saudara benar-benar mengejar Allah, punya kerinduan atau keintiman dengan Allah. Kalau saudara punya kerinduan atau keintiman dengan Allah, saya yakin Allah yang ada di pihakmu akan membelamu. Apapun masalahmu, Tuhan bela pasti. Amin. Cuma masalahnya apa? Engkau tidak punya kemauan dengan Allah. Engkau binasa kenapa? Karena engkau tidak berpengetahuan. Apalagi kalau engkau tidak mempunyai wahyu tentang Allah. Ini masalahnya. Allah selalu menarik kita agar kita lebih mendekat kepada Dia. Allah selalu menarik kita untuk Allah selalu menarik kita agar kita lebih mendekat kepadanya lewat hubungan yang lebih dalam lagi dengan Allah, lewat hubungan dan pergaulan yang lebih dalam lagi dengan Allah. Dia terus mendorong kita maju terus kepada perjalanan yang semakin hari semakin menantang,
sampai kita memiliki kesaksian iman tentang Dia. Untuk mendapatkan mana, sekali lagi kita lihat ada gambar. Ini, ada gambar ini. Ya, saya kasih tahu ya saudara ya. Ini mana yang tersembunyi di dalam buli-buli emas ini berisi mana? Tapi ini disembunyikan di dalam sini. Betul? Di dalam ini isinya apa aja? Ini isinya Torah, tongkat Harun yang berbunga, dan buli-buli yang berisi roti mana. Di dalam tabut perjanjian, yaitu di kepala, di puncaknya. Isinya cuma ini 3. Saudara mau dapetin mana? Saudara dapat di luar. Coba saudara lihat Keluaran 16 ayat 21. Keluaran 16 ayatnya ke-21. Keluaran 16 ayatnya 21. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Setiap pagi saudara harus pungut mana. Nah sekarang pertanyaan saya, saudara bangun, matahari udah terbit atau matahari belum terbit? Matahari udah terbit? Belum? Sebagian besar bilang sudah. Kalau sebagian besar bilang sudah, di sini dibilang setiap pagi mereka memungut tiap-tiap orang seperti keperluannya. Tapi begitu matahari terbit, panas, cair. Mana cair? Jadi telat. Kalau saudara sudah ambil mana ketika matahari sudah terbit. Mana yang saudara ambil harus sebelum matahari terbit. Saudara bisa dapat nih mana nih di luar nih. Saudara bisa dapat mana di luar. Tapi untuk mana tersembunyi gimana? Mana tersembunyi gimana? Saudara gak bisa dapat di sini. Gimana? Saudara cuma satu-satunya cara saudara harus kejar Allah. Amsal 25 ayat 2. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ini sebenarnya ayat yang dahsyat. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan, tapi kemuliaan raja-raja. Saudara ini raja, imamat yang rajani. Artinya orang-orang kepunyaan Allah yang berkarakterkan raja. Para imam-imam yang berkarakterkan raja. Kalau saudara adalah raja-raja dalam huruf kecil, artinya saudara harus menyelidiki segala sesuatu. Saudara tidak akan berjumpa dengan pengenalan akan Tuhan yang benar kalau saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan. Saudara tidak akan mengerti isi hati Allah kalau saudara tidak pernah mulai mencari kebenaran tentang Allah. Tuhan rindu mendapatkan saudara utuh. Saudara harus punya kemauan untuk mencari Allah. Inilah pengetahuan. Saudara akan terus ditarik ke dalam sampai saudara mendapatkan pewahyuan. Sekali lagi, bedanya pengetahuan sama pewahyuan. Itu hari Kamis saya udah ngomongin. Saudara bisa dapat pengetahuan kok. Saudara datang ke gereja, saudara dapat pengetahuan. Tapi untuk pewahyuan, saudara harus punya pergaulan. Saudara mau punya pewahyuan tentang Allah? Saudara mau kenal siapa Allah saudara? Mau kenal siapa Allah saudara? Mau? Satu-satunya cara bergaul intim dengan Allah. Tanpa keintiman, saudara tidak akan kenal Allah. Sekali lagi, tanpa keintiman, saudara tidak akan mengenal Allah. Saudara hanya sebatas tahu siapa Allah. Tahu siapa Allah, tapi saudara tidak pernah akan kenal Dia. Contoh, kalau orang pacaran, zaman dulu belum ada BBM, belum ada WhatsApp,
belum ada line, saudara masih tulis surat. Misalnya long distance, pacaran jarak jauh, surat-suratan terus. Modalnya apa? Perangko. Modalnya cuma perangko. Terus, nah, terus apalagi foto, kirim foto, belum ada WhatsApp. Nah ini, saudara mau mengenal dia, gimana caranya? Saudara harus rajin tulis surat, dan dia harus rajin balas juga. Nah kalau dari pihak Tuhan, udah gak diraguin deh, Tuhan pasti mau cari saudara. Nah dari pihak saudara, punya gak kemauan dengan Allah? Itu aja. Saudara punya gak keintiman dengan Allah? Punya gak kerinduan dengan Allah? Sekali lagi saya ulang, kalau saudara mau meniru Allah, saudara tidak bisa meniru tingkah lakunya. Nggak ngerti kan? Saudara nggak bisa niru tingkah lakunya. Kalau saudara niru tingkah lakunya, saudara akan jadi pemain sinetron. Saudara di gereja, saudara jadi orang baik, anteng, alim. Begitu di luar, sangar lagi. Emosional, pemarah, karakter dunia ada di dalam kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau saudara intim dengan dia. Ketika saudara intim dengan dia, saudara nggak hanya tahu siapa dia, tapi saudara kenal siapa dia. Begitu saudara kenal siapa dia, saudara akan menyatu dengan dia. Saudara akan menyatu dengan dia. Ketika saudara menyatu dengan dia, saudara menjadi sempurna seperti dia sempurna. Saudara nggak bisa ngikutin tingkah lakunya. Begini, wah saudara ikutin, oh gayanya Tuhan begini, jalannya begini, cara ngomongnya begini. Saudara nggak bisa ikutin. Saudara cuma bisa ngikutin disiplinnya Tuhan. Cara dia berdoa, cara dia bersekutu dengan Bapa, cara dia menyembah, cara dia berinteraksi. Saudara kalau mau mengikuti Tuhan, mulailah dengan disiplinnya. Kalau saudara tidak punya disiplin dengan Tuhan, tidak punya disiplin dengan Tuhan, tidak punya kemauan untuk berinteraksi dengan Tuhan, saya yakin sampai kapanpun saudara tidak pernah akan serupa dengan Tuhan. Sementara Tuhan datang untuk menjadi patron buat kita. Supaya apa? Supaya dia menjadi yang utama, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekarang pertanyaan saya sama saudara, kalau Tuhan adalah saudaranya saudara, harusnya saudara adalah mirip dengan dia. Betul? Saudara harus mirip dengan dia. Mirip loh, wah dia pasti kakak adik. Ini pasti kakak adik. Nah itulah kemiripannya. Kalau saudara tidak punya kemiripan dengan Tuhan, berarti saudara mirip dengan siapa? Saudara mirip dengan dunia. Saudara mirip dengan dunia. Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara sebenarnya bukan dari dunia, tapi kenapa orang yang tinggal di dunia menjadi serupa dengan dunia? Saya waktu itu kasih perumpamaan, kalau kita adalah ikan, seperti ikan. Ikan itu tinggal di air asin, tapi luar biasanya tidak membuat dagingnya asin. Amin. Nah kita tuh begitu, kita ini tinggal di dunia, tapi tidak membuat kita seperti dunia. Gimana Pak caranya saya tidak jadi seperti dunia? Caranya gampang, saudara bersatulah dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, berinteraksilah dengan Tuhan. Dimanapun engkau berinteraksi, engkau akan menjadi serupa dengan yang engkau interaksikan. Betul? Oleh sebab itu Tuhan bilang apa di Efesus 4? Dibilang God imitator. Saudara adalah peniru-peniru Allah. God imitator. Saudara akan meniru tingkah lakunya, meniru sikapnya, meniru perbuatannya, sampai saudara kedapatan sempurna, tidak bercacat, tidak bercelah. Tuhan rindu saudara terus masuk ke dalam, terus masuk ke dalam, sampai saudara tidak ada pembatas lagi dengan Tuhan. Kita menjadi pengejar-pengejar Allah. Tuhan rindu supaya saudara benar-benar terus menyelidiki tentang Allah,
Terus mencari tahu tentang Allah sampai saudara menyatu dengan Dia sempurna, sama seperti Dia adalah sempurna. Inilah kerinduan hati Allah. Sempurna, bukan sekedar selamat. Sekali lagi, sempurna. Apa artinya kematian Yesus kalau saudara tidak pernah masuk sampai berjumpa dengan Bapa di dalam kemuliaan? Yesus bilang ini, aku mati supaya aku bisa bawa. Aku mati supaya aku bisa bawa Carol sampai kepada Bapa di surga. Tapi kalau Carol gak mau ikut sampai kepada Bapa di surga, ya sudah di luar aja. Gimana Pak caranya supaya Carol bisa sampai kepada Bapa di surga? Satu-satu caranya, saudara harus belajar tentang Tuhan. Saudara harus menyatu dengan Dia, dan saudara harus taat kepada Dia. Tanpa ketaatan, saudara tidak akan berjumpa dengan Dia. Tanpa ketaatan, saudara tidak akan berjumpa dengan Dia. Hubungan kita dengan Kristus sama seperti hubungan mempelai yang terus-menerus mencari Dia dengan jalan meninggalkan segala-galanya buat Dia. Sekali lagi, sampai puncaknya. Saudara menganggap semuanya sebagai sampah. Saudara menganggap semuanya tidak ada artinya tanpa Tuhan. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini luar biasanya nih. Paulus menulis ini. Ada kata ini, rahasia ini besar. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kalimat ini. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kalimat ini. Makanya dia bilang, rahasia ini besar. Terus? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan antara Kristus dengan saudara. Ketika saudara menjadi milik Tuhan, rela nggak saudara meninggalkan segala-galanya buat Tuhan? Rela nggak saudara ninggalin harga diri saudara? Rela nggak saudara ninggalin nama baik saudara? Rela nggak saudara diinjak-injak orang? Rela nggak saudara dicaci maki orang tanpa membalas? Inilah kerinduan hati Allah. Rela nggak saudara mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, supaya tujuannya satu, supaya saudara dekat terus sama Tuhan. Tuhan mau saudara memiliki rahasia ini, tahu rahasia ini. Apa? Seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya, orang yang paling dekat dengan dia tidak anggap peduli lagi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus jauh melebihi segala-galanya. Pengenalan akan Kristus harusnya jauh melebihi segala-galanya. Tuhan mau saudara sampai ke tingkat ini. Gambar tadi. Ya. Saudara akan dibentuk di sini, diproses di sini, sampai saudara menjadi seperti dia di sini. Di sini adalah puncaknya. Saudara setelah kedapatan seperti dia, tidak terpisahkan lagi dengan dia. Saudara benar-benar menyatu dengan dia. Tuhan mau saudara sampai ke tingkat ini. Ya, kita masuk ke kemah suci lagi. Salib benar-benar terpampang dalam kemah suci. Jika kemah suci itu adalah saudara dan saya, 1 Korintus 3 ayat 16. Satu Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, kamu adalah bait Allah dan ada Roh Allah yang diam di dalam kamu. Kalau ada Roh Allah yang diam di dalam saudara, berarti saudara adalah bait Allah. Jadi kalau saudara ada bait Allah, berarti saudara membawa salib kemanapun saudara pergi.
Benar gak? Kalau saudara membawa salib kemanapun saudara pergi, berarti saudara mengalami penderitaan seperti salib. Loh Pak, jadi ikut Yesus menderita. Menderita apa? Menderita apa? Menderita daging. Di mana saudara bisa berbuat dosa, tapi saudara tidak mau berbuat dosa. Saudara bisa sah untuk berbuat sesuatu sesuka-suka saudara, tapi karena pengenalan saudara akan Tuhan, Tuhan bilang, janganlah. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tuhan mau membawa saudara sampai ke tingkat sempurna, bukan sekedar selamat. Bukan sekedar selamat, tapi sempurna. Oleh sebab itu, kemah suci melambangkan salib. Salib artinya ada di dalam saudara, dan saudara membawa salib itu kemanapun saudara pergi. Kemah suci juga melambangkan gereja. Kemah suci melambangkan gereja. Kalau saudara adalah tubuh Kristus, berarti saudara adalah bait Kristus karena Roh Allah tinggal di dalam saudara. Berarti saudara adalah gereja. Sekali lagi, saudara adalah gereja. Siapa yang bangun gereja? Siapa yang bangun gereja? Yang bangun gereja adalah Tuhan. Didirikan oleh Tuhan. Arsiteknya itu Tuhan. Keluaran 25 ayat 9. Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Tuhan mengarsiteki pembuatan kemah suci itu. Artinya Tuhan memproses hidup saudara sampai saudara seperti Dia. Amin. Dan kalau Tuhan memproses, jangan bilang Tuhan sakit banget ya Tuhan, tapi bilang Tuhan terima kasih, ini yang terbaik dan buat saya. Ini yang terbaik buat saya Tuhan. Kalau saudara disakitin orang, saudara bilang terima kasih Tuhan, karena ini yang terbaik buat saya. Kenapa saya bilang gitu Pak? Lo kok bilang gitu Pak? Karena kalau saudara tidak pernah disakiti orang, saudara tidak pernah belajar untuk mengampuni orang. Tapi Pak, saya bukan disakiti orang Pak, saya bagian yang menyakiti orang. Kalau saudara ngomong gitu, saya bilang salibkan dia. Saudara adalah orang yang diproses Tuhan menjadi seperti Dia, serupa dengan Dia. Bukan serupa lagi dengan dunia. Kalau saudara sudah serupa dengan dunia, harusnya saudara sudah berubah hidup saudara. Pertanyaan saya sama saudara, berapa tahun saudara sudah ikut Yesus? Saudara ikut Yesus, ada yang dari lahir, ada yang dari dulu, ada yang berapa tahun, ada yang berapa puluh tahun. Sekarang saya tanya sama saudara, tahu nggak saudara, ikut Yesus tujuannya apa? Tujuannya adalah seperti Yesus. Kalau saudara ikut Yesus tanpa menjadi seperti Yesus, sia-sialah pengikutan Tuhan akan Yesus, pengikutan saudara akan Yesus. Sia-sia, iring Yesus saudara. Kenapa? Karena saudara tidak pernah mau diproses, tidak pernah mau dibentuk menjadi seperti Dia. Gereja itu diarsiteki oleh Allah. Gereja dibangun atas dasar Kristus melalui orang-orang yang ditunjuk, yang diberi hikmat dan diurapi oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh
tubuh Kristus. Saudara lagi dibangun nih, tubuh Kristus di dalam saudara lagi dibangun. Tapi pembangunan ini harus ada unsur-unsurnya. Unsurnya apa? Emas, perak, tembaga, kayu penaga. Nanti kita akan bahas itu suatu hari nanti, mungkin minggu depan. Terus lanjutkan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah. Sampai saudara punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Selama ini saudara memperlakukan Tuhan mungkin dengan tidak benar. Saudara memperlakukan Tuhan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan daging saudara. Saya kasih tahu, ini salah. Kita harus punya pengetahuan yang benar tentang Dia. Kenapa? Karena kita adalah milik Dia dan kita wajib diproses oleh Dia, dibentuk oleh Dia sampai kita menjadi seperti Dia. Jadi Tuhan itu bukan bank atau ATM-nya saudara. Tuhan itu bukan satpamnya saudara. Tuhan itu bukan untuk memuaskan kebutuhan daging saudara. Tapi Tuhan adalah Allah yang harus berdaulat di dalam saudara. Kalau Tuhan tidak pernah berdaulat di dalam saudara, saya yakin dan percaya saudara tidak akan pernah memerintah bersama dengan Dia nanti. Tidak akan pernah. Terus Kedewasaan penuh dalam tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai saudara punya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus lanjutkan 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara gak akan diombang-ambingkan lagi kalau saudara ngerti benar tentang firman Tuhan. Makanya saya ngotot untuk supaya saudara mengerti firman Tuhan. Tujuannya hanya satu, supaya saudara tidak dipermainkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Supaya saudara tahu siapa Tuhan saudara dan saudara kenal siapa Tuhan saudara. Dan ketika saudara dengar, saudara akan lihat saudara ini bukanlah orang yang bisa ditipu oleh permainan-permainan kosong orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya ngotot sama firman, kenapa? Supaya saudara cerdas dalam roh. Saudara punya intelijensia spiritual, punya pengertian kecerdasan dalam roh, sehingga saudara tahu siapa Tuhan saudara. Ketika Tuhan datang ke sini, saudara bilang, itu Tuhan saya. Saudara bukan hanya kenal, bukan hanya tahu siapa Dia. Kalau saudara tahu siapa Dia, saya lihat di gambar, begitu lain dari gambar. Lain dari gambar, dia datang di sini, dia lain dari gambar. Saudara bilang, oh saya salah, saya nggak kenal kamu. Kalau saudara kenal Tuhan saudara, saudara akan tahu siapa Dia dan apa kehendaknya, apa kerinduannya. Saudara akan punya kerinduan, keinginan sama seperti keinginan Dia. Saudara akan punya kemauan sama seperti kemauan Dia. Bahkan saya bilang lagi, sekali lagi, saudara akan punya selera sama seperti selera Dia. Oke, kalau saudara sudah sampai tingkat seleranya sama Tuhan, saya yakin saudara orang yang bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi saudara adalah orang yang tidak bisa berbuat dosa. Mungkin saudara bilang, oh Pak, gini, kita buktiin sama-sama ya. Saudara mulai hari ini, saudara kejar Tuhan benar-benar. Cari Tuhan benar-benar. Sampai suatu hari saudara lihat, besok, misalnya hari ini saudara kejar Tuhan, besok saudara kejar Tuhan, 3 hari ke depannya saya yakin saudara gak mau berbuat dosa. Kenapa? Saudara punya pewahyuan yang benar tentang Dia. Saudara bukan hanya punya pengalaman, bukan hanya punya pengenal, bukan hanya punya pengetahuan, tapi saudara kenal siapa Tuhan saudara. Kalau saya sama istri saya kenal siapa Dia. Dia kenal siapa saya. Kadang dia tidak usah ngomong, saya sudah tahu apa yang dia mau. Dia pun begitu. Kadang saya tidak usah ngomong, dia sudah tahu apa yang saya mau. Saya kan pernah bilang,
Kalau ada tamu datang, saya gitu, udah langsung ambil minum. Kenapa? Saya cuma minta minum. Ini sampai sekarang saya batuk gak ada yang tahu kan. Saya udah kering di tenggorokan gak ada yang kasih minum. Tujuannya di situ sampai saudara kenal, bukan hanya tahu. Kita break sedikit ya. Kita break sedikit ya. Ibu Lina, tahu Jokowi kan? Kenal? Tahu aja kan? Nggak kenal kan? Nggak kenal kan? Tahu mama kamu kan? Kenal? Kenal kan? Kadang dia nggak usah ngomong, ibu udah tahu kan apa mau dia kan? Nah inilah tujuannya kekristenan saudara. Sampai ke tingkat pengenalan, bukan hanya sampai tingkat pengetahuan. Hari Kamis saya sudah jabarin gimana caranya saudara mengenal dia, mempunyai pewahyuan yang benar tentang dia. Pewahyuan lahir dari mana? Pengalaman saudara hari demi hari. Pengalaman saudara hari demi hari. Ini tidak bisa dipungkirin. Sampai suatu hari saudara adalah orang yang tidak bisa digoyahkan lagi. Roma 8 ayat 38. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara menderita, saudara udah bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Baru bisul 1, saudara udah ngedumelnya panjang. Baru sakit sedikit, aduh Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begini Tuhan? Inilah pengenalan akan Tuhan. Inikah pengenalan akan Tuhan? Baru diputusin pacar, nangisnya udah 3 hari 3 malam. Sampai ganti spray tiap hari. Inikah pengenalan akan Tuhan? Baru rugi sedikit usaha dagang, baru ditipu orang, udah ngedumelnya panjang lebar sama Tuhan. Maki-makinya, kebun binatangnya keluar semua. Inikah pengenalan akan Tuhan? Saya kasih tahu sama saudara, orang yang mengenal Tuhan, mulutnya ditebus Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengenal Tuhan, mulutnya ditebus Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, hatinya ditebus Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, hidupnya ditebus Tuhan. Kalau saudara masih suka ngata-ngatain orang, mulut masih kotor, saya bilang, mulutmu belum ditebus Tuhan. Mulutmu belum ditebus. Engkau harus menyerahkan mulutmu buat Tuhan. Masuk dalam penebusan. Kalau hatimu masih ada benci, saya kasih tahu sama saudara, hatimu perlu ditebus Tuhan. Tuhan mau menyeluruh hidupnya di dalam engkau. Tuhan mau bertahta, berdaulat di dalam engkau. Tapi permasalahannya, apakah Tuhan sudah berdaulat di dalam kita? Saya bilang, belum Pak. Nah kalau belum, cari Tuhan, kejar Tuhan. Tuhan merahasiakan segala sesuatu. Tapi kalau saudara adalah imamat yang rajani, saudara akan menyelidiki segala sesuatu. Saudara akan cari terus kebenaran sampai saudara merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kepahitan, merdeka dari sakit hati, merdeka dari persumputan, dan merdeka dari ikatan dunia. Sampai saudara berjalan, saudara adalah orang kudus Allah. Sehingga siapapun yang berinteraksi dengan saudara, mereka akan merasakan surga melalui hidup saudara. Ini tujuan kekristenan yang benar. Perubahan hidup saudara dari manusia yang lama, manusia yang hancur, menuju pada manusia yang sempurna, yang dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan.
kemah melambangkan Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Kemah juga melambangkan Yesus yang adalah kasih karunia. Kemah juga melambangkan gereja yang diarsiteki oleh Tuhan. Kemah juga melambangkan gereja yang dibangun oleh Tuhan. Kemah juga melambangkan sesuatu yang indah di sebelah dalamnya. Coba lihat gambar kemah suci. Saudara perhatikan ya. Nah, saudara kalau melihat dari luar, di sini ribut luar biasa dan di sini tidak ada unsur emas. Tidak ada satupun unsur emas di sini. Keindahannya itu justru di dalam yang adalah unsur emas semua. Semuanya serba emas. Semuanya serba emas. Tidak ada unsur emas di luar. Jadi keindahan hidup saudara, keindahan saudara adalah manusia batinia saudara, bukan manusia lahiriah saudara. Seperti Tuhan bilang, kalau kamu seperti kuburan, kenapa? Luarmu bersih terawat, dalammu kotor, hancur. Kita di depan hamba Tuhan, kita bisa hidup baik, kita bisa hidup benar. Tapi begitu keluar dari gereja, kita udah hidup suka-suka lagi. Tuhan gak mau manusia yang seperti ini. Tuhan mau manusia yang diproses, mulai dari dalam, keluar, inside out. Dalam dulu diproses, dalam dulu dibentuk, dalam dulu diubah Tuhan. Dalamnya saudara diubah Tuhan. Baru keluarnya saudara murni. Kalau tidak salah Matius 23 ayat 25. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kalau saudara mau hidup kudus, saudara tidak bisa mulai dari luar. Saya mau hidup kudus Pak, saya tidak mau berdosa lagi, saya tidak mau berzina lagi. Jangan mulai dari luar. Saudara pasti akan jatuh lagi. Gimana Pak caranya supaya saya hidup kudus? Start dari dalam. Manusia batinnya saudara harus benar-benar mengenal Tuhan. Cari Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar akan menjumpai saudara dan mengubah hidup saudara sempurna, 100% sempurna. Terus lanjutkan 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bersihin dulu dalamnya. Kalau saudara punya gelas, saudara bersihin sebelah luarnya, dalamnya tetap kotor. Tapi kalau saudara bersihin dalamnya, luarnya otomatis akan bersih. Jadi gimana caranya supaya saudara benar-benar bersih luar dalam? Mulai start dari dalam. Manusia batinia saudara harus mengalami pembentukan perubahan. Kalau dalamnya sudah berubah, otomatis luarnya akan bersih. Jangan mulai dari luar, start dari dalam. Startnya dari mana Pak? Awali dengan kerinduan akan Allah. Awali dengan kerinduan akan Allah. Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Tuhan, saya mau mencari Engkau Tuhan. Saya rindu saudara mulai hari ini jadi God chaser, pengejar-pengejar Allah, yang punya satu kerinduan adalah hadirat Allah. God chaser punya satu kerinduan apa? Hadirat Allah. Saudara tidak pusing lagi sama yang lain, tapi saudara pusing sama satu. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak berjumpa Tuhan hari ini. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak berjumpa Tuhan hari ini. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak baca firman hari ini. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak berkomunikasi dengan Tuhan hari ini. Inilah kerinduan hati Allah. Sekali lagi, kemah suci tidak indah dari luar, tapi keindahannya di dalam. Begitupun saudara dan saya. Keindahan kita adalah manusia batinia kita. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4.
1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasan saudara adalah manusia batinia saudara, yang terus-menerus diproses, diubah hari demi hari, tambah indah. Inilah perhiasan saudara. Bukan saudara beli pakaian, beli perhiasan yang mewah-mewah, beli ini, beli itu. Firman Tuhan bilang apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Betul gak? Sekarang berapa banyak kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Fair, jujur. Betul? Sorry, saya bukan ngomong soal uang kita, bukan ngomong soal uang saudara. Saya tidak mau ngomong soal uang saudara. Saya ngomong soal hati saudara. Di mana hatimu berada, di situ. Di mana uangmu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Taruh hatimu di surga, taruh hartamu di surga, supaya hatimu ke surga. Berani gak saya bilang? Emas, perak, dan permata tiada artinya. Gampang nyanyi ya? Gampang nyanyi ya? Coba praktekin. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Tapi kita kebanyakan memuliakan diri kita dengan apa yang kita miliki. Betul? Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Kenapa jadi stres gitu? Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Terkadang kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya harta, kita nggak punya apa. Yang kita punya apa? Hati kita. Kalau hati kita sudah terpaut sama Tuhan, saudara pasti bisa menyerahkan segala-galanya buat Tuhan. Amin. Contoh deh, istri saya. Nih saya tanya nih sama istri saya, kamu cinta sama saya nggak? Iya. Kamu jangan malu-malu. Kita kan sama saya kan? Mau nggak nyerahin segala-galanya buat saya? Mau dia. Siapa yang bilang enggak? Itu provokator. Dia mau menyerahkan segala-galanya buat saya. Nah, kayak kita begitu sama Tuhan. Kalau saudara cinta sama Tuhan, mau nggak saudara menyerahkan segala-galanya buat Tuhan? Nah, pertanyaannya sekarang, udah belum saudara nyerahin segala-galanya buat Tuhan? Start dari mana, Pak? Saya nggak punya uang, Pak. Start dari hati dulu. Start dari hati. Yang paling dalam, saudara serahin buat Tuhan. Kalau hati saudara sudah saudara serahin buat Tuhan, saudara pasti bisa menyerahkan segala-galanya buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan rindu loh, saudara sampai ke tingkat sempurna. Bukan hanya belajar, punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi saudara menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara menjadi serupa dengan Tuhan. 1 jam 5 menit. Saudara menjadi serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi seperti ini. Tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Tidak ada lagi jenjang pemisah antara saudara dengan Tuhan. Tidak ada lagi pembatas antara saudara dengan Tuhan. Tapi saudara sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan saudara mengetahui isi hati Tuhan dengan sempurna. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sana aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di mana? Di sini.
Saudara akan berjumpa dengan Tuhan di sini. Tuhan akan berbicara dengan saudara di sini. Tuhan telah membuka jalan baru supaya saudara masuk, bukan hanya sampai sini, tapi sampai ke sini. Saya kasih tahu sama saudara, kalau saudara sudah sampai ke tingkat sini, saudara bukanlah hanya orang yang berpengetahuan, tapi orang yang mengenal Tuhan dan mendapatkan pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Di sini saudara akan mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan dengan Tuhan. Saya kasih tahu dalam saudara ya, saya nggak akan ngerti sampai sebegini. Ini sebenarnya cuma sebagian kecil. Saya benar-benar mau jabarin tuh luas sekali. Cuman saya tahu, ini kalau saya jabarin luas, pembukaannya aja bisa 5 sesi. Jangan deh. Kita inti garis besarnya aja. Kalau saudara ngerti aja begini, saudara nggak akan ditipu orang. Nah, saya mau ngajar saudara, saya ngajarin saudara nih. Tuhan mau saudara sampai ke sini, berjumpa dengan Dia. Dia telah membuka jalan baru nih. Tirai di sini telah terbelah nih. Dia telah menyerahkan segala-galanya buat saudara. Tubuhnya telah dipecah-pecahkan buat saudara. Sehingga saudara punya kemungkinan untuk masuk ke sini yang tadinya cuma setahun 1 kali. Saudara bisa tiap hari masuk ke sini? Bisa. Permasalahannya mau atau enggak, itu aja. Sekali lagi, saudara nonton sinetron 1 jam, saudara kuat. Saudara berdoa 10 menit, sudah seperti bisul ada di pantat saudara. Kenapa? Ya Pak, habis saya kan, Tuhan kan nggak kelihatan. Kenapa? Karena saudara tidak punya pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara bisa berdoa dan sepertinya tidak mau berhenti doa. Sampai titiknya apa? Sampai saudara bisa bilang, Tuhan saya nggak mau lepas, Tuhan saya nggak mau lepas. Dimanapun saudara pergi, saudara akan menyembah Tuhan. Dimanapun saudara pergi, saudara akan bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, maaf, sampai ke mall sekalipun, saudara bilang, Tuhan, Engkau tidak ada artinya. Saudara ngelihat baju yang bagus, itu nggak ada artinya tanpa Tuhan. Saudara ngelihat apapun, nggak ada artinya. Saudara udah gak niat lagi sama apa-apa. Yang saudara niat apa? Pengejaran akan Tuhan. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Tuhan mau saudara sampai ke tingkat sempurna lewat pergaulan keintiman saudara hari demi hari dengan Tuhan. Lewat pergaulan itu saudara sampai menyatu dengan Tuhan, dan tidak ada lagi yang bisa memisahkan saudara dengan Tuhan. Kemah suci yang mengarsiteki Tuhan. Minggu depan kita lanjutkan nih. Udah sejam 15 menit soalnya. Masih mau lanjut? Tidak. Stop ya. Minggu depan ya lanjutin lagi ya. Kita akan lihat. Saudara udah tahu lah. Saudara udah sebagian udah tahu. Sebagian udah tahu yang pernah saya khotbahin. Tapi saya akan kembangin dengan cara yang berbeda. Kita masuk dalam pengejaran demi pengejaran akan Tuhan. Kenapa? Karena tujuan kita apa? Tujuan kerinduan hati Tuhan menjadikan saudara dan saya ini adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudara akan dibawa oleh Tuhan ke dalam suatu dimensi pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Ketika saudara benar-benar mempunyai pengalaman dan keintiman dengan Tuhan, sampai saudara tidak terpisahkan dari Tuhan. Suatu titik nanti, saudara tidak akan nyesel. Saudara berjumpa dengan Bapa di surga, dan saudara pasti akan bilang, terima kasih Tuhan telah membawa saya ke tingkat ini. Terima kasih Ferdi. Oh jangan, terima kasih Ferdi. Enggak apa. Tujuannya sampai ke sini. Sampai saudara sempurna. Jangan puas kalau saudara tidak menjadi sempurna. Jangan puas kalau saudara belum serupa dengan Tuhan. Jangan puas kalau saudara punya
hubungan sekedar 50 menit atau 10 menit dengan Tuhan. Jangan pernah puas, tapi puaslah ketika saudara benar-benar menyatu dengan Tuhan. Ada gambar kayak yang ketiga, yang seperti kotak tadi, ada roh, ada bukan yang tadi baru masuk. Ini saudara lihat ya. Ini manusia daging. Ketika saudara masih di timur, aku ditinggikan. Aku ditinggikan. Aku. Semua serba aku. Saudara di sini. Begitu saudara kenal Tuhan, manusia daging harus semakin kecil, semakin kecil sampai mati. Manusia roh yang harusnya semakin besar, sampai akhirnya Kristus yang menguasai hidup saudara. Roh saudara harus semakin hari semakin besar. Daging saudara harus semakin hari semakin mati, sampai saudara tidak punya keinginan apa-apa lagi selain Tuhan. Ini tujuan saudara ikut Yesus. Efesus 2 ayat 23. Kenapa Pak kita buka sedikit? Efesus 2 ayat 23. Efesus 2 ayat 23. Min, bisa tolong? Efesus 2 ayat 23. Oh, enggak ada ya? Nah, dua-duanya. Efesus 2 ayat 22 bunyinya demikian, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oke. Bukan itu. Coba 4. Bukan. Oke, saya salah nulis. Sorry, maaf. 2 dan 3. Ayat 12. Ayat 12. Ayat Efesus 2 ayat 12 dan 13. Efesus 2 ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Terus, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus, Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. terus, Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. terus.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Iya, sekarang kembali ke gambar. Sorry, maaf, saya salah. Di sini seharusnya Efesus 2 ayat 2 sampai 3. Harusnya ada strip di sini 2 sampai 3. Ini kurang strip. Dahulu sebenarnya aku adalah orang-orang yang masuk dalam bagian itu, yang hidup dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami semua orang-orang yang layak dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi kemudian Roh akan membawa saudara pada pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan sampai saudara bilang, hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Ya. Sebagai penutup Galatia 2 ayat 20. Galatia. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak berarti lagi aku sudah hilang. Yang muncul adalah Kristus. Sampai ujungnya apa? Akunya saudara mati, yang hidup adalah Kristus. Inilah kekristenan. Saudara akan digiring sama dia. Semakin hari, daging saudara semakin tipis. Daging saudara semakin tipis. Sampai daging saudara mati. Ketika saudara sudah mati daging, saudara sudah mati keinginan. Sampai saudara bilang, saya tidak punya keinginan apa-apa lagi selain mendekat kepada Tuhan. Kedekatan saudara dengan Tuhan membawa saudara pada tingkat kesempurnaan. Amin. Kita lanjutkan minggu depan. Kita akan belajar terus. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara belajar kemah suci, saudara akan belajar